selaku Asisten Vice Presiden PT Indosat, serta Bapak Abdul Rahman SPD selaku moderator kita pada hari ini. Yang saya hormati para Direktur Politeknik dan Akademi Komunitas di lingkungan Kementerian Perindustrian yang hadir secara daring pada hormati Bapak Kepala BDI Makassar, yang saya hormati para pimpinan perusahaan atau yang mewakili ada Makassar Teknik dan Danuma, yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga bisa bersama-sama berkumpul di ruangan ini dan secara daring dalam rangka mengikuti acara seminar Nasional Teknologi Industri ke-9 yang dilaksanakan Unit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik ATI Makassar. Ini tadi sudah disampaikan temanya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan selamat datang kepada Pak Prof di Kota Makassar. Terima kasih Pak. Kepada Pak narasumber kedua, Pak Herman Usman, sudah juga meluangkan waktunya untuk bisa mengisi acara kami pada hari ini. Mudah-mudahan ke depan bisa menjalin kolaborasi lebih lanjut lagi, khususnya terkait mengenai digitalisasi, karena Politeknik ATI Makassar memiliki satu unit transformasi digital 4.0. Bapak dan Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bahwa sektor manufaktur menjadi bidang strategis untuk menerapkan model keberlanjutan. Penerapan tersebut tentu dapat mengurangi dampak lingkungan dan efisien dalam menggunakan energi. Nah, solusi digital merupakan hal yang sangat esensial saat ini, karena transformasi digital industri melangkah menuju model bisnis baru yang ditopang oleh 3 pilar, yaitu automation, pengembangan factory proses, dan produksi. Di mana transformasi digital ini harus dilakukan secara terintegrasi dan koheren untuk memudahkan penggunanya. Nah, kita ketahui bahwa sektor manufaktur di Indonesia mewujudkan program nasional Making Indonesia 4.0 yang sudah dicanangkan Pak Presiden Bapak Joko Widodo, serta menempatkan Indonesia masuk 10 besar ekonomi global pada tahun 2030. Bapak dan Ibu hadirin, digitalisasi transformasi of manufacturing industry. Acara ini tadi sudah disampaikan, dilaporkan oleh panitia. Alhamdulillah pesertanya sudah disampaikan dari berbagai profesi yang dilaksanakan, menjadi sarana bagi industri dan lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan vokasi
untuk mengintegrasikan transformasi digital terutama pada sektor manufaktur guna pencapaian sasaran Making Indonesia 4.0. Dan saya memohon kepada Kepala BPSDMI yang diwakili oleh Ibu Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Bekas Industri, Ibu Insinyur Hestuyuni Widayati MH, untuk memberikan sambutan arahan sekaligus membuka acara seminar nasional teknik. Akhirnya kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, izinkan saya mewakili Pak Kapan karena ada acara lain pada hari ini, sehingga saya akan menyampaikan sambutan beliau. Yang terhormat Direktur Politeknik Makassar, Bapak Insinyur Muhammad Basri, beserta Sivitas akademikanya, rahmat dan hidayahnya pada hari ini kita semua dapat berkumpul secara hybrid, ada yang secara langsung offline dan ada juga dalam acara pembukaan seminar nasional teknologi industri SMTI ke-9 di Politeknik Makassar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mengawali acara ini saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama adalah dan berbagai persoalan yang kita hadapi saat ini adalah kerjasama erat dan sinergi menjadi cara efektif untuk menemukan jawaban. Kerjasama yang didasarkan pada 2022 ini sebagai penyumbang terbesar terhadap PDB bila dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu besarnya sekitar 17,84%. Industri juga mampu memberikan kontribusi signifikan 40 juta orang. Kemudian industri tekstil dan pakaian jadi sebesar 3,62 juta orang. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya. Jadi terlihat bahwa penguasaan teknologi akan meningkatkan efisiensi usaha. Untuk itu saat ini kita memasuki era revolusi industri yang keempat. Penguasaan akan teknologi terkait dengan penyediaan SDM yang kompeten. Isu ketersediaan SDM kompeten merupakan isu sentral yang memerlukan langkah terobosan dalam penanganannya. Terlebih lagi di tengah 2 tahun terakhir kita dan secara nasional permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh petani berupa daya serap yang masih rendah, kemudian kurikulum yang masih mismatch dengan kebutuhan industri yang belum disuplai oleh kebutuhan maupun kondisi sarana dan prasarana yang masih belum memadai. Kunci kepada Bapak Presiden dan Bapak Ibu pada tanggal 4 April 2018. Teknologi industri 4.0 adalah merupakan pada artificial intelligence, kemudian juga internet of things, bukan hanya untuk kementerian perindustrian, melainkan perlindungan sinergi dan partisipasi kementerian lain. Karena negara-negara maju atau negara berkembang meyakini pentingnya tingkat kesiapan industri dalam atau pelaksanaan asesmen tinggi potensi. Kemudian agar menata
1 tahun 2020 tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia kategori industri pengolahan penerimaan pokok Indonesia sebesar 15-30%, mengurangi waktu uji mesin sebesar 30 sampai 50%,